Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan makalah persamaan diferensial parsial yang berjudul Penerapan persamaan diferensial parsial dalam persamaan panas satu dimensi, batang berhingga dengan tipe di mana latar belakang dari judul kami itu yaitu persamaan diferensial parsial adalah persamaan matematika yang mengandung turunan parsial dari satu atau lebih variabel terhadap variabel-variabel tersebut. Nah, persamaan diferensial parsial ini digunakan untuk memodelkan perambatan global, konfirmasi massa, dan lain-lain. Penerapan persamaan diferensial parsial sangat penting dalam berbagai bidang, seperti contohnya fisika, matematika, teknik, biologi, ekonomi, dan lain-lain. Nah, dalam fisika, persamaan diferensial parsial ini digunakan untuk memodelkan fenomena perambatan panas, suara, gelombang elektromagnetik, dan dinamika fluida. Dalam matematika, persamaan diferensial digunakan untuk mempelajari konsep-konsep seperti turunan parsial dan analisis harmonis. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, penerapan persamaan diferensial parsial semakin meningkat berkat kemajuan teknologi, komputasi, dan simulasi. Nah, hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memodelkan fenomena yang lebih kompleks dan realistis dengan menggunakan persamaan diferensial parsial yang pada gilirannya membantu dalam mengembangkan solusi untuk masalah-masalah Dirichlet juga disebut sebagai kondisi batas tipe pertama, yang menentukan nilai numerik yang harus diasumsikan oleh variabel pada batas dominan yang saat menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Baik, di sini kita punya permodelan persamaan panas satu dimensi batang homogen berhingga. Kita akan menurunkan persamaan panas satu dimensi pada sebuah batang logam yang mempunyai luas penampang konstan A searah sumbu X kapital, di mana sumbu X ini bergerak dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi berhingga di L. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 1. Nah, misalkan X, T itu sama dengan densitas energi panas pada posisi X saat T, saat waktu tertentu. Nah, kemudian misalkan theta X, T itu adalah flux panas atau banyaknya energi panas yang mengalir dari kiri ke kanan persatuan waktu per luas penampang. Dan Q kapital X, T sama dengan energi panas yang dibangkitkan persatuan volume per satuan waktu. Baik, dengan menggunakan variabel yang telah didefinisikan tadi, maka kita dapat total energi panas sepanjang delta X adalah EX, T A dikali delta X. Kemudian kita memiliki energi panas yang mengalir di titik X saat T adalah theta X, T dikali A, dan energi panas yang dibangkitkan sepanjang delta X adalah Q kapital X, T dikali A dikali delta X. Nah, di bagian partisi kecil delta X ini, berlaku hukum kekekalan energi yang berbunyi sebagai berikut. Laju perubahan energi panas sama dengan banyaknya energi panas yang mengalir ditambah banyaknya energi panas yang dibangkitkan. Oleh karena itu, kita akan peroleh do per do T dikali EX, T dikali A dikali delta X sama dengan theta X, T dikali A dikurang theta X ditambah delta X, T A dikali A ditambah Q kapital X, T dikali A dikali delta X. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan A dikali delta X sehingga kita akan dapatkan do per do T dikali X, T itu akan sama dengan theta X, T dikurang theta X tambah delta X, T dibagi delta X. Kemudian akan ditambah dengan Q kapital X, T. Nah, untuk delta X sepanjang 0, delta X menuju 0, berlaku do per do T EX, T sama dengan negatif do per do X dikali theta X, T ditambah Q X, T. Ini kita namakan persamaan bintang. Variabel yang biasa digunakan untuk menyatakan perpindahan panas adalah besaran suhu, yaitu U X, T. Oleh karena itu, variabel ET, theta, dan Q kapital akan dinyatakan dalam U. Misalkan Cx adalah kapasitas panas di posisi X, yang merupakan energi panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat persatuan massa. Dan rho X adalah massa jenis logam di posisi X.
atau massa per satuan volume. Maka kita memiliki EX, T sama dengan CX dikali rho X dikali UX, T. Selanjutnya, untuk menyatakan theta dalam U, kita bisa gunakan aturan Fourier sebagai berikut. 1. Jika terdapat perbedaan suhu, maka energi panas akan mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. 2. Semakin besar perbedaan suhunya, maka semakin besar pula aliran energi panasnya. 3. Aliran energi panas bervariasi tergantung bahan materialnya, meskipun perbedaan suhunya sama. Nah, berdasarkan 3 aturan tersebut, kita dapat peroleh hubungan di mana theta X akan sama dengan negatif K0 do U per do X. Kemudian kita akan substitusikan hubungan-hubungan tersebut ke persamaan bintang, di mana jika tidak ada energi yang dibangkitkan pada aliran panas, maka Q kapital akan sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh C dikali rho, di mana turunan parsial dari U terhadap T itu akan sama dengan K0, turunan parsial kedua dari U terhadap X, kemudian sama dengan turunan parsial dari U terhadap T akan sama dengan K dikali turunan parsial kedua dari U terhadap X. Dengan K kecil di sini sama dengan K0 dibagi C dikali rho. Nah, keterangannya di sini UXT itu akan sama dengan suhu pada jarak X dan pada waktu T. K0 sama dengan koefisien proporsionalitas dan K kecil, dilambangkan K kecil di sini, itu akan sama dengan difusivitas termal. Kemudian untuk solusi persamaan panas satu dimensi akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi persamaan panas satu dimensi. Untuk bentuk umum dari persamaan panas satu dimensi adalah UT sama dengan KUXX untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan L, untuk nilai T lebih besar dari 0 dan untuk nilai K lebih besar dari 0. Dengan nilai awal UX, 0 sama dengan Fx untuk nilai X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L, dan syarat batas Dirichlet U0,T sama dengan UL,T sama dengan 0 akan ditentukan solusinya melalui tahapan-tahapan berikut. Tahap 1, pemisahan variabel. Kita asumsikan bahwa UX, T sama dengan XX dan TT sama dengan XT, maka diperoleh yang pertama yaitu UX sama dengan do U per do X sama dengan X aksen X dan TT sama dengan X aksen T. Selanjutnya yaitu UXX sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan X double aksen X, TT sama dengan X double aksen T. Selanjutnya yaitu UT, untuk UT-nya sama dengan do U per do T sama dengan XX dikali T aksen T sama dengan X. Dengan mensubstitusikannya dan ke bentuk persamaan panas satu dimensi, maka kita peroleh UT sama dengan KUXX, XT aksen sama dengan KX aksen double aksen T, XT aksen per XT sama dengan KX double aksen T per XT. Selanjutnya yaitu T aksen per KT sama dengan X double aksen per X. Maka dengan demikian kita mendapatkan T aksen per KT sama dengan X double aksen per X sama dengan tahap kedua yaitu menemukan XX. Yaitu yang pertama, kasus pertama yaitu lambda sama dengan 0. Untuk nilai X double aksen min lambda X sama dengan 0, maka X double aksen sama dengan 0, X aksen sama dengan C1, untuk nilai XX sama dengan C1X plus C2. Maka kita asumsikan awal untuk nilai UX, T sama dengan XX TT, maka syarat batasnya yang pertama yaitu U 0,T sama dengan 0, untuk X0 dan T sama dengan 0, maka untuk nilai X0 sama dengan 0 atau nilai TT sama dengan 0, maka kita dapatkan C2 sama dengan 0, maka dari itu nilai XX sama dengan C1X. Syarat batas kedua. Untuk syarat batas kedua ini, untuk UL,T sama dengan 0, untuk nilai XL dan TT sama dengan 0, maka nilai XL sama dengan 0 atau nilai TT sama dengan 0, maka C1L sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Maka dari itu nilai XX sama dengan 0, jadi
nilai XX sama dengan 0, sedemikian sehingga nilai UX, T sama dengan 0 adalah solusi kasus kedua, yaitu untuk nilai lambda lebih kecil dari 0, yaitu X aksen min lambda X sama dengan 0, maka kita mendapatkan persamaan karakteristik yaitu M kuadrat min lambda sama dengan 0, kita mendapatkan nilai lambda plus minus akar lambda. Oleh karena itu, untuk nilai XX sama dengan C3 epsilon akar pangkat akar lambda X plus C4 epsilon pangkat min akar lambda X. Maka ya kita asumsikan awal bahwa untuk nilai UXT sama dengan XXTT, yaitu syarat batas yang pertama yaitu U0,T sama dengan 0, untuk nilai X0 dan T0 nya sama dengan 0, untuk nilai X0 sama dengan 0 atau TT sama dengan 0, maka kita mendapatkan C3 plus C4 sama dengan 0. Maka untuk nilai C4 sama dengan min syarat batas kedua. Nah, untuk syarat batas kedua, UL,T sama dengan 0 dan XL,TT sama dengan 0, dan maka kita mendapatkan nilai XL sama dengan 0 atau nilai TT sama dengan 0. Untuk nilai C3-nya maka C3 epsilon pangkat lambda L min epsilon pangkat akar lambda L sama dengan 0, maka untuk nilai C3 sama dengan 0. Maka dari itu untuk nilai XX sama dengan 0. Jadi nilai XX sama dengan 0, sedemikian sehingga untuk nilai UXT sama dengan 0 adalah solusi. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu ada kasus 3 di mana lambda kurang dari 0. Maka kita peroleh yaitu X double aksen min lambda X sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat min lambda sama dengan 0. M sama dengan plus minus akar lambda I. Oleh karena itu, X kapital X sama dengan C5 cos akar lambda X ditambah C6 sin akar lambda X. Asumsi awal yang kita peroleh yaitu U X, T sama dengan X kapital X dikali T kapital T. Syarat batas pertama yaitu U0, T sama dengan 0. X kapital 0, T kapital T sama dengan 0. X0 sama dengan 0 atau T kapital T sama dengan 0. Jadi C5-nya itu sama dengan 0. Maka dari ini X kapital X sama dengan C6 sin akar lambda. Untuk syarat batas yang kedua di mana UL, T sama dengan 0, XLT kapital T sama dengan 0, XL sama dengan 0 atau T kapital T sama dengan 0. Jadi C6 sin akar lambda X sama dengan 0, sin akar lambda L sama dengan 0 atau C6 sama dengan 0. Akar lambda L sama dengan NP dengan N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Akar lambda sama dengan NP per L. Karena lambda kurang dari 0, maka lambdanya sama dengan min NP per L kuadrat. Jadi, X kapital X sama dengan C6 sin NP X per L adalah solusi non-trivial. Keempat yaitu di mana solusi umum UX, UX, T sama dengan X kapital X, T kapital sama dengan lambda sama dengan C6 sin kali NP X per L. C7 eksponen dipangkat minus NP per L karakteristiknya yaitu M di mana N itu sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sama dengan sigma N sama dengan 0 sama dengan lambda untuk BN sin eksponen pangkat lambda X per L atau eksponen pangkat min NP per L kuadrat pangkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima, menentukan koefisien dari solusi umum berdasarkan nilai awal. Selanjutnya yaitu X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga BN sin T sama dengan kali NP X per L eksponen pangkat T min NP per L pangkat 2 KT.
Persamaan karakteristiknya sama dengan M min N sama dengan 0 sampai tak hingga Bn sama dengan kali NP per NP X per L T sama dengan Fx-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Bn sin atau T kapital per Fourier sinus untuk Fx pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan L diperoleh Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin NP X per L dx di mana N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu tahap ke-6 di mana kesimpulan solusi khusus dari model umum persamaan panas. Solusi dari persamaan panas dengan nilai awal dan syarat batas Dirichlet adalah Ux, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Bn sin NPX per L eksponen pangkat min NP per L kuadrat KT dengan Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin NPX per L dx di mana N itu sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan persamaan diferensial parsial. Contoh soalnya yaitu ujung kawat diletakkan pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 serta temperatur pada ujung kawat dijaga tetap pada 0 derajat. Temperatur awal pada kawat dinyatakan dengan Fx sama dengan 5 sin 4 Px min 3 sin 8 Px plus 2 sin 10 Px, di mana difusivitas termal material K sama dengan 2. Tentukan persamaan panas dari suatu kawat pada permukaan diisolasi kecuali di ujung kedua kawatnya. Nah, di sini X-nya sama dengan 0 berada di sini dan X sama dengan 3 ada di sebelah. Nah, untuk menyelesaikan soal itu, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari persamaan panasnya, yang dimana persamaan panasnya di sini kita dapat adalah do U per do T sama dengan 2 dikali do kuadrat U per do X kuadrat, yang dimana X bergerak dari 0 sampai dengan 3. Di sini kita sebut dengan persamaan pertama dan syarat batasnya U 0, T sama dengan U 3, T sama dengan 0, di mana T lebih besar sama dengan 0, kita sebut dengan persamaan kedua. Nah, di sini kita akan mencari nilai awalnya yang kita dapat U X, 0 sama dengan 5 sin 4 Px min 3 sin 8 Px plus 2 sin 10 Px, di mana T sama dengan 0. Di sini kita sebut dengan persamaan ketiga. Dengan metode pemisahan variabel, misalkan penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah Ux, T sama dengan Fc dikali dengan. Maka dari itu, di sini kita memperoleh yang pertama yaitu do U per do T sama dengan F aksen T dikali dengan Gx, dan do U per do X-nya sama dengan Ft dikali G aksen X, dan do kuadrat U per do kuadrat X sama dengan Ft dikali G double aksen X. Kemudian di sini kita akan mencari persamaan diferensial barunya, yang dimana F aksen T dikali dengan Gx sama dengan 2Ft dikali G double aksen X. Kemudian F aksen T per 2Ft sama dengan G double aksen X per Gx sama dengan min K kuadrat. F aksen T per 2Ft sama dengan min K kuadrat. F aksen T plus 2K kuadrat dikali Ft sama dengan 0. Di sini kita sebut dengan persamaan. Di sini kita akan mencari persamaan karakternya, di mana M plus 2K kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruasnya jadi M sama dengan min 2K kuadrat. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian persamaan keempatnya adalah Ft sama dengan C1 E pangkat min 2K kuadrat T. Di sini kita sebut dengan persamaan ke-5. G double aksen X per Gx sama dengan min K kuadrat. G double aksen X plus K kuadrat dikali dengan Gx sama dengan 0, kita sebut dengan persamaan ke-6. Nah, persamaan karakternya di sini M kuadrat plus K kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini kita mendapatkan M kuadrat sama dengan min K kuadrat.
Maka di sini kita mendapatkan M1 dan M2-nya sama dengan plus minus KI. Penyelesaian persamaan ke-6, di sini GX sama dengan C2 cos KX plus C3 sin KX. Kita sebut dengan persamaan, kita akan mencari solusi umumnya, di mana UX, T sama dengan FT dikali dengan GX. Tadi kita sudah mendapatkan nilai dari FT dan GX-nya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi di sini UX, T sama dengan C1 E pangkat min 2K kuadrat kali T dikali dengan C2 cos KX plus C3 sin KX. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan E pangkat min 2K kuadrat T dikali dengan C cos KX plus D sin KX. Kita sebut dengan persamaan ke-8. Di sini kita akan mencari syarat batas pertamanya, yaitu U0, T sama dengan 0. Tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan ke-8, yaitu E pangkat min 2K kuadrat T dikali dengan C cos KX plus D sin KX. Di sini kita ganti X-nya itu dengan 0, sehingga di sini kita mendapatkan C sama dengan 0. Sehingga penyelesaian PDP yang kita dapat dari UX, T sama dengan E pangkat min 2K kuadrat T dikali D sin. Kita akan mencari syarat batas keduanya, yaitu U3, T sama dengan 0. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan ke-9. Kemudian kita diganti dari persamaan 9 itu nilai X-nya sama menjadi 3, sehingga kita mendapatkan E pangkat min 2K kuadrat T D sin 3K sama dengan 0. Jika D sama dengan 0 yang akan menghasilkan penyelesaian tripal, maka sin 3K sama dengan 0. 3K sama dengan M dikali V, yang dimana M sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sampai dengan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan K sama dengan M dikali V per 3, kita sebut dengan persamaan 10. Kemudian penyelesaian PDP UX, T sama dengan DE min 2M per 9 V kuadrat T sin MV per 3X. Kita sebut dengan persamaan ke nilai awalnya UX, 0 sama dengan 5 sin 4 VX min 3 sin 8 VX plus 2 sin 10 VX. Nah, di sini kita akan mencari UX, T sama dengan DE pangkat min 2M per 9 V kuadrat T sin MV per 3X. Kemudian U pertamanya di sini X, T sama dengan D1 E pangkat min 2M1 kuadrat per 9 V kuadrat T sin M1 V per 3X. Dan U2-nya X, T sama dengan D2 E pangkat min 2M2 pangkat 2 per 9 V kuadrat T sin M2 V per 3X. Dan di sini X3-nya X, T D3 E pangkat min 2M3 kuadrat per 9 V kuadrat T sin M3V per 3X. Di sini kita mendapatkan prinsip superposisi UX, T sama dengan D1 E pangkat min 2M1 kuadrat per 9 V kuadrat T sin M1V per 3X plus D2 E pangkat min 2M2 kuadrat per 9 V kuadrat T sin M2V per 3X plus D3 E pangkat min 2M3 kuadrat per 9 V kuadrat T sin M3V per 3X. Kita sebut dengan persamaan ke-13. Kemudian di sini kita mendapatkan UX, 0 sama dengan D1 sin M1V per 3X plus D2 sin M2V per 3X plus D3 sin M3V per 3X. Dan di sini kita juga mendapatkan hasil dari UX, 0 sama dengan 5 sin 4VX min 3 sin 8VX plus 2 sin 10 VX. Dengan demikian, di sini kita mendapatkan D1 sama dengan 5, M1 sama dengan 12, D2 sama dengan min 3, M2-nya sama dengan 24, D3 sama dengan 2,
dan M3-nya sama dengan 30. Jadi persamaan panas dari kawat tersebut adalah UX, T sama dengan 5E pangkat min 32 V kuadrat T sin 4 Vx min 3E pangkat min 128 V kuadrat T sin 8 Vx plus 2E pangkat min 320 V kuadrat T sin 10 Dari Vx. presentasi kami, yaitu persamaan panas satu dimensi adalah UT sama dengan KUXX dengan X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan L kapital, T lebih besar dari 0, dan K lebih besar dari 0. Untuk menentukan solusi dari persamaan tersebut, ada 5 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, pemisahan variabel. Yang kedua, menemukan X kapital X. Yang ketiga, menemukan T kapital T. Yang keempat, solusi umum. Dan yang kelima, solusi khusus. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh solusi umum dari persamaan panas satu dimensi dengan nilai awal dan syarat batas Dirichlet adalah UXT sama dengan sigma N 0 sampai tak hingga Bn sin NVX per L kapital eksponen pangkat min NV per L kapital kuadrat kali KT, di mana Bn sama dengan 2 per L kapital integral 0 sampai L kapital Fx sin NVX per L kapital Dx dengan N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Oke, sekian penuturan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.